Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya saat ini kita datang bersama-sama beribadah dengan hati yang bersuka cita. Dan saya percaya Bapak Ibu selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya urapan yang sama, Roh Kudus yang sama hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus siap memberikan sesuatu yang baru, memberikan pewahyuan, menyegarkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang mengalir selalu di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Tuhan, saat pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa segenap jiwa, seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu. Kami bangga menjadi umat-Mu Tuhan, karena kami adalah umat pilihan-Mu. Kami umat yang dikasihi Tuhan. Kami umat yang telah dibebaskan dengan darah yang mahal, dibebaskan dari segala kutuk, dari segala dosa, termasuk sakit penyakit. Dan Kau yang telah memanggil kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang kudus. Bapa, kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu miliki hati yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Karena barang siapa yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Glory, kami bersyukur. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Glory. Terima kasih. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus. Oh, haleluya. Kami mau bersyukur. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu saudara. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang di rumah serukan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita pagi ini Tuhan. Semua warna kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, kami datang memuliakan-Mu, kami datang memuji-Mu, sebab Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Kami bangga menjadi umat-Mu Tuhan, umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih
kasih buat penyertaan-Mu. Ajaib Terima perbuatan. kasih buat perlindungan Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, kami bawa seluruh hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disenangkan. Haleluya. Mari terus angkat, mari senangkan Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat yang sama turun atas kami. Oh, mari Roh Kudus Kau bekerja. Haleluya. Sekalipun badai dalam hidup kami Tuhan, Syukur Tuhan. menerpa dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu tinggal di dalam hidup kami. Haleluya. Tenangkan jiwa kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. YouTube channel, Health and Focus. It's
kepada seluruh jemaat GPI Kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online, masih secara online. Tapi saya percaya dalam waktu dekat kita juga sudah akan bertemu muka dengan muka dalam sebuah ibadah yang kita harapkan. Nah saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita mengawali segala sesuatunya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Setiap hari Engkau memberikan kami berkat yang baru. Pagi hari ini pun kami bersama-sama secara online dari rumah kami masing-masing bersama keluarga beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, tuntun hidup kami, tuntun waktu-waktu yang singkat ini, ketika kami mendengarkan firman, Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga benih kebenaran firman ini boleh tertanam dengan baik, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami yang senantiasa diubah dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, apa yang akan saya sharingkan dengan saudara pada pagi hari ini? Kita tahu saudara bahwa selama beberapa bulan ini, kita semua banyak mengalami perubahan-perubahan, tetapi kita pun saat ini juga banyak melakukan berbagai macam persiapan untuk memasuki hidup yang disebut the new normal. Bahkan orang mengatakan hidup beyond the new normal. Setelah new normal ini apa yang akan terjadi? Dan setiap kita saat ini, dalam pikiran kita, di dalam usaha kita, bahkan di dalam doa-doa kita, semuanya tertuju kepada bagaimana kita ini akan hidup di dalam satu kehidupan normal yang baru dan akan terus berubah. Ingat, mengapa disebut the new normal? Karena yang lama itu tidak akan sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, saya ingin saudara dan saya bukan hanya memikirkan, mempersiapkan, mengubah pikiran kita, mengubah rencana kita tentang bagaimana kita hidup. Tetapi mari, jangan lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, kita pun harusnya sudah mempersiapkan sesuatu yang memperbarui kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara melihat bagaimana umat Tuhan itu mengenali hidup, atau tepatnya bagaimana seorang anak Tuhan itu mengenali sesuatu yang disebut dosa. Karena kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan siap untuk hidup dituntun oleh Tuhan. Ya, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Saya ajak saudara melihat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ini sangat terkenal sekali, anak sekolah minggu pun tahu bahwa ini berbicara tentang seseorang yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang namanya Nikodemus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus adanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, kembali bahwa kita ini perlu juga menelaah, membenahi kehidupan rohani kita. Setelah 3-4 bulan kita sibuk membenahi kehidupan kita yang begitu mengalami dampak dalam COVID, mungkin kita sudah jarang berpikir tentang kualitas iman kita, kebenaran yang ada dalam hidup kita, dan kita mengalir dengan apa keadaan di dunia. Oleh karena itu, kembali menyambut the new normal, kita pun kembali harus memiliki the new normal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata dari kisah ini, pandangan tentang dosa antara manusia dan Allah di dalam Alkitab itu berbeda sekali. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita renungkan. Siapa Nikodemus itu? Dia dikatakan dia seorang Farisi, dia dikatakan sebagai seorang pemimpin agama. Dari situ kita tahu bagaimana orang menilai dia. Pertama, dari segala kualitas rohaninya. Tentu dia di atas rata-rata. Orang menganggap dia sebagai orang yang sangat rohani. Dari pengetahuan tentang Taurat, dia lebih daripada rata-rata. Dan orang tahu bahwa dia menguasai betul kitab-kitab Taurat itu. Dari sisi karir, dia disebut seorang pemimpin. Berarti apa? Dia memiliki karir di bidang rohani yang gak sembarangan. Nikodemus itu adalah anggota dari Sanhedrin, satu majelis agung pemimpin-pemimpin agama yang menentukan jalan hidup orang-orang Israel. Jadi saudara lihat, betul-betul dia dalam posisi yang karir bagus, kualitas rohani bagus, intelektual bagus, dan tentunya seorang pemimpin zaman itu tentu memiliki juga kehidupan yang berkecukupan. Dia juga seorang yang tentunya seorang yang sangat disiplin, memiliki moral yang baik sekali, dan dia itu rendah hati, saudara. Dia berani datang kepada Yesus dan mengakui dia sebagai guru, di mana orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi secara umum itu menolak. Jadi di semua kualitas itu, Nikodemus adalah seorang yang juga terbuka hati dan pikirannya untuk sesuatu yang datang dari Tuhan. Jadi saudara bisa melihat dia sebagai seorang yang sangat bagus kualitasnya. Dan dengan penuh hormat, dia datang dan mengaku Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Tetapi kembali saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya saya dan saudara harus kaget. Yesus tidak kemudian senang dia datang, Yesus tidak kemudian duduk dengan dia ngobrol, tapi dikatakan oleh Alkitab, Yesus langsung kepada pokok permasalahan, straight to the point, nggak ada basa-basi, nggak ada pembicaraan pembuka. Yesus mengatakan, kamu harus lahir baru. Saudara bisa lihat apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus dan apa yang dilihat oleh kita tentang Nikodemus, sesuatu yang berbeda. Dan disinilah letak satu kebenaran yang saudara dan saya itu harus tahu. Posisi manusia
di hadapan Allah. Bukan manusia memikirkan tentang Allah, tapi bagaimana Allah melihat manusia. Dan kalau kita itu bisa melihat posisi diri kita seperti di hadapan Allah itu, kita akan bisa menerima pengampunan dan penebusan. Apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya? Dosa itu, di mana orang harus bertobat, orang harus lahir baru, orang harus menjadi kejadian yang baru. Umumnya itu pemikiran manusia, itu hanya berlaku untuk orang-orang penjahat, pelacur, perampok, orang-orang yang amoral, orang-orang yang bejat, orang-orang yang membuat dosa-dosa yang besar, membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Itu kita mengatakan mereka itu berdosa. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilihat Tuhan Yesus, ada orang yang begitu bermoral, orang yang begitu tinggi rohaninya, orang yang begitu sukses karirnya di dalam rohani, pengetahuannya bagus sekali tentang Taurat Tuhan, orang yang rendah hati, penuh hormat kepada Yesus, dan itu mungkin satu-satunya seorang ahli Taurat yang begitu hormat, dan juga dia sangat terbuka. Ternyata bagi Tuhan, dia juga orang yang perlu diselamatkan dan lahir baru. Saudara renungkan, apa dan saudara yang saya rasakan seringkali, kita lebih mudah mengatakan atau menghakimi orang jahat dengan berkata orang berdosa dan itu harus bertobat. Tetapi kalau kita renungkan, ternyata enggak, saudara. Bukan hanya mereka. Orang yang berkualitas Nikodemus pun Tuhan mengatakan engkau harus bertobat. Mari kita renungkan, saudara. Apakah kita ini sudah merasa cukup baik di hadapan Tuhan? Ketika nanti kita kembali beribadah secara aktual, bertemu, masuk dalam gedung gereja, apakah kita itu merasa kita ini adalah orang-orang yang benar, yang rindu Tuhan? Apakah cukup itu kerinduan kita untuk ibadah sebagai tanda bahwa kita ini orang benar? Ternyata tidak, saudara. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang dosa. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan tentang dosa di dalam pelajaran ayat 1-7. Yang pertama, ternyata Tuhan Yesus itu tidak sedang menuntut kekurangan kualitas hidup dari Nikodemus. Tuhan tidak sedang berperkara dengan kejahatan dia, karena dia tidak jahat. Tuhan tidak berbicara tentang moral dia, karena dia orang bermoral. Tuhan tidak berbicara tentang pengetahuan Taurat, karena dia tahu semuanya, dia sebagai guru bangsa dikatakan. Tuhan tidak sedang menuntut seperti kalau kita menuntut orang jahat untuk bertobat. Kita melihat begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Justru Tuhan sedang menuntut Nikodemus akan kepuasan dirinya tentang kualitas hidup rohaninya. Tuhan sedang menuntut kepuasan Nikodemus tentang kondisi rohaninya. Tentang dosa ini memang ada dua hal. Yang umum yang kita pikirkan adalah ada dosa-dosa yang terjadi karena mencari sesuatu di luar Tuhan. Apa misalnya? Seperti mencari keamanan hidup, mengandalkan uang, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan karir yang sukses, mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan kondisi situasi sosialnya yang diakui orang,
Banyak orang hidup mengejar itu sebagai sebuah keamanan dan kenyamanan pribadi. Coba pikirkan, banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan ketika mereka itu disebut rohani, maka itu adalah konotasinya mereka sukses secara bisnis, sukses secara karir, sukses dalam pelayanan. Semua sukses itu membuat mereka sebenarnya tidak sedang membutuhkan Tuhan. Bahkan mereka menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu karena mereka merasa mereka bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena itu, pandemi ini meruntuhkan pandangan doktrin atau teologi yang seperti itu. Karena apa? Justru banyak gereja-gereja, orang-orang tinggi terdampak dengan pandemi ini. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan usahanya, kehilangan hartanya, bahkan kehilangan nyawanya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang merasa ternyata tidak dikasihi Tuhan. Tapi itu terjadi karena ternyata memang Tuhan tidak seperti yang mereka yakini. Mereka merasa orang yang kuat. Mereka mencari sesuatu di luar Tuhan. Itulah dosa yang pada umumnya terjadi. Maka itu ketika karir, sukses, uang, kekuasaan menjadi juru selamat kita, maka hal itu akan memperbudak kita dan menghancurkan dan membinasakan kita. Itu ada orang-orang yang sebenarnya tanpa sadar dosanya adalah mencari sesuatu di luar Tuhan. Tetapi justru ada dosa yang lebih berat lagi, yaitu ketika dosa ada di dalam area Tuhan. Dosa yang kedua ini adalah juga dosa yang seringkali tidak terlihat, yaitu dosa yang kita lakukan di dalam area tempatnya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu ketika kita menempatkan diri bahwa kita ini tidak memerlukan juru selamat, dan kita sebagai juru selamat bagi diri kita ketika kita bisa hidup dengan moral yang baik, pengetahuan teologi yang baik, komitmen pelayanan yang luar biasa, hidup yang baik, hidup yang memberi, hidup yang seolah-olah diakui sebagai orang baik. Ini yang seperti terjadi dengan Nikodemus. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia hidupnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya buat Allah. Tetap aja dia adalah orang berdosa. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah berkata di dalam 10 perintah Allah. Perintah yang pertama itu dengan jelas mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain itu adalah ilah yang karena kita memiliki kekuatan. Tapi ilah yang lain itu juga ketika kita merasa diri kita sudah cukup baik, bermoral, dan rohani yang baik, seperti Nikodemus. Dosa inilah yang harus terbuka dalam hidup kita. Karena kita tahu, apapun kualitas hidup kita, secara moral, secara material, menjadi dosa yang tidak terampuni, karena tidak diakui. Bila kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya juru selamat, dan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita, dengan moral kita yang baik, atau rohani kita yang baik. Oleh karena itu, kita renungkan betul-betul, saudara. Anda dan saya ini, apakah betul-betul merasa sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa dan kita tidak layak? Apapun yang kita punya,
apapun yang kita lakukan, bahkan untuk Tuhan, bukan sebuah standar kekuatan bahwa kita itu sudah bisa diselamatkan. Oleh karena itu, hal kedua yang Tuhan Yesus katakan adalah, engkau harus lahir baru. Dan jawaban Nikodemus jelas sekali. Bagaimana mungkin kami dilahirkan baru? Apakah mungkin aku sudah tua ini harus kembali masuk ke rahim ibuku? Apakah ibunya masih ada? Jawaban Nikodemus adalah tidak mungkin. Aku dilahirkan baru. Dan memang itu jawaban Tuhan. Bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melahirkan dirinya kembali. Lahir baru dikatakan oleh Tuhan dari air dan roh. Itu menunjukkan semuanya itu adalah sepenuhnya dari Allah. Satu anugerah, sebuah jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kalau kita mengakui hidup kita adalah orang-orang yang berdosa, apapun kualitas moral maupun material kita, dan kita memerlukan pertolongan Tuhan, Juru Selamat Tuhan, dan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang diutus dari Allah untuk menjadi manusia dan berkorban untuk kita. Jangan sampai kita ini manusia terjebak dalam usaha mencari keselamatan dengan berbagai cara, dan salah satu yang paling berbahaya adalah yang Nikodemus tadi, seolah-olah hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Mari saudara, kita renungkan sekarang. Betul-betul saya dan saudara renungkan bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Apakah kita betul-betul merasa manusia yang memang berdosa? Dan kita memerlukan pertolongan anugerah Juru Selamat dari Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika nanti kita kembali beribadah bersama-sama, dalam situasi kondisi yang baru, jangan lupa, mari kita juga perbaiki kondisi keimanan kita yang baru. Pandangan kita terhadap dosa sama dengan pandangan Tuhan Yesus. Sama dengan pandangan Allah. Setiap manusia yang dianggap baik apapun juga, yang dilihat pelayanannya hebat kayak apapun juga, yang dikatakan memiliki pengetahuan firman yang apapun juga, tetap memerlukan keselamatan karena mereka tetap orang-orang yang berdosa. Mari, biarlah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan menuntun kita, memperbarui kita, sehingga kita bukan hanya hidup dalam the new normal yang ditentukan oleh protokol-protokol oleh pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan di dunia ini, tapi kita hidup dalam tuntunan the new normal dari Tuhan dengan protokol-protokol yang dari Tuhan untuk keselamatan dan hidup kekal kita, anak-anaknya. Mari saudara dan saya merenungkan firman ini. Jangan sampai kita terjebak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan. Ketika kami akan memasuki hidup the new normal, sesuatu yang baru yang harus dipersiapkan dan harus mengubah gaya hidup kami, pikiran kami, kehendak kami, rencana-rencana kami. Semuanya harus kami selaraskan dengan kehidupan yang baru. Biarlah juga firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tuntunan Roh Kudus membawa kita ke dalam satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang benar di hadapan Allah. Bukan karena kita memiliki kualitas yang hebat dan benar di hadapan Tuhan, tetapi adalah karena kita memerlukan keselamatan dan pembenaran oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bila kita memasuki kehidupan ibadah yang baru, dengan hati dan pikiran dan iman yang diperbarui oleh Tuhan,
Biarlah kami benar-benar terus bersandar kami memerlukan anugerah Allah. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena kami memang orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa menolong hidup kami dengan segala sesuatu yang kami usahakan. Kualitas apapun dalam hidup kami tidak akan pernah menyelamatkan kami. Terima kasih Kau mengajar kami melalui peristiwa pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, di setiap rumah ada pembaruan oleh karena firman dan Roh Kudus senantiasa bekerja memperbarui setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari saudara, saya undang Anda semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Dan kita berdoa syafaat dan kita menerima berkat pengutusan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati setiap kami dalam setiap rumah tangga. Firman dan Roh Kudus bekerja memperbarui hidup kami. Mempersiapkan kami untuk memasuki bukan hanya the new normal secara dunia, tapi juga secara rohani kami diperbarui. Sehingga ketika kami kembali beribadah bersama-sama, kami memiliki pandangan, memiliki pengertian dan pemahaman yang sudah diperbarui, dan iman kami semakin benar dan teguh di hadapan-Mu. Bapa di surga, persiapkan kami tim dari seluruh pengurus dan gembala dan wakil gembala dalam mempersiapkan ibadah, pertemuan ibadah yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menuntun kami sehingga kami boleh berjumpa dalam ibadah. Sehingga kami boleh merasakan saling mendekati satu dengan yang lain dalam satu ikatan yang Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di surga, karena itu berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarga besarnya, Tuhan memberkati, juga bagi para wakil gembala dan juga para hamba Tuhan yang mendukung pelayanan GBI Kedamaian. Juga seluruh rangkaian dari tim pengurus dan aktivis gereja, dan tentu seluruh jemaat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, Kau memberkati, melindungi kami, menjauhkan kami dari bahaya COVID-19 ini, dan Engkau memberikan pemeliharaan-Mu. Bapa, kami berdoa juga, anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Bapa, berkati mereka sesuai dengan janji-Mu, karena mereka memiliki hati kepada Tuhan, memiliki hati berkomitmen untuk membangun bersama melalui GBI Kedamaian, dan juga mereka adalah orang-orang yang bersandar kepadamu, memberi dengan sukacita. Berkati setiap usaha mereka, berkati anak-anak mereka dalam sekolah, dan berkati rumah-rumah tangga mereka. Kami tak lupa berdoa juga bagi lingkungan kami di sekitar Palem ini. Tuhan juga memberkati dan melindungi, sehingga keberadaan gereja boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akan menerima berkat pengutusan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap rumah tangga kami, dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara, dimanapun Anda berada bersama dengan seluruh keluarga Anda, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat kasih
setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di bulan Juli. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.